baca yang ada di bodinya ya. Nah, terus Bandasnya singkatan dari Bandung Tour on Bus. Artinya kita akan keliling kota Bandung menggunakan naik bis Bandos. Kita tidak tahu kalau di sini pernah berdiri sebuah penjara, tempat di mana Bung Karno dulu di kamar tempat Bung Karno dipenjarakan. Di ujung sana, nah itu adalah sel atau kamar tempat dulu Bung Karno dipenjarakan. Nah, boleh nggak masuk ke sana? Boleh banget. Ada petugasnya karena pengunjungnya nakal, sering tinggalkan sampah di situ. Malamnya nggak ada petugasnya. Nah, sebenarnya penjaranya bukan kecil itu ya. Jadi tataran yang sebelah kanan kita ini inilah pembunuh nomor, kalau bisa dijelasin nomor 3 atau nomor 4 setelah jantung ya. Jadi Indonesia tuh penyakit menular itu masih pembunuh pertama, kemudian jantung ya, darah tinggi, nah baru ini apa namanya diabetes. Nah misalnya ada COA jadi tapi itu bukan diagnosa terkena diabetes bukan, karena diagnosa itu dari laboratorium dan beberapa dokter lah, dokter yang memutuskan, tapi salah satu gejalanya rata-rata seperti itu. Mending boleh di set nomornya, ini sesaat lagi kita merasa badan gak enak, aku dikontak saja. Nah, di sebelah kanan kita ada bangunan berwarna putih dengan tulisan Bebrikel di atasnya. Bebrikel ini bahasa Belanda yang artinya 3 warna. Cukup menarik karena gedung ini bisa digunakan oleh bank bapak PLN. Sementara Bebrikel itu walaupun disebut artinya 3 warna, tapi kenal membacakan teks proklamasi sekitar jam 10 pagi. Kurang lebih 5 jam setelah itu, kado Demo inilah kado yang pertama kali mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa Indonesia sudah merdeka. Jadi ketika itu, ketika Bung Karno sudah membacakan teks proklamasi, akhirnya mereka berhasil merebut Radio Demi dan menyiarkannya informasinya melalui radio itu membacakan berulang-ulang. Jadi kurang lebih dibutuhkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita sudah merdeka. Gitu. Membacakan berulang-ulang satu malam. Besok paginya, 18 Agustus pagi baru digunakan untuk menyebarkan informasi ke seluruh dunia. Kenapa ternyata? Nah, yang lebih seru lagi begini. Ternyata ketika itu tidak ada yang kepikiran untuk mendokumentasikan. Tidak sengaja, wartawan fotografi 2 orang adik kakak yang bersaudara namanya Mendur, dikenal sebagai Mendur bersaudara, Alex dan Franz Mendur tadi mendokumentasikan apa yang terjadi di pegangsaan waktu itu. Foto. Nah selesai kegiatan sudah foto-foto, apakah langsung disetak? Tidak, mereka nggak berani nyetak. Disimpanlah di satu tempat, ditanam di bawah tanah kembali ya. Jadi dengan kondisi apapun. Yang menarik, setelah sekian lama, ini mereka melihat kehilangan jejak dan perawatannya. Termasuk makanya Profesor Baswedan yang banyak membangun gedung-gedung bagus ya, gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung terkenal di Kota Bandung, ini sudah dimakamkan di pemakaman Pantai Said. Nah, kita sudah hampir sampai di depannya gedung sate. Ada yang belum pernah lihat gedung sate? Nah, tapi kalau hari ini di depan sini suka ada. Biasanya di situ, tapi kalau nggak ada di depan sama sekali satunya ya. Gedung satenya sebelah kanan kita ini. Nah, kalau kita tahu Pak Joko Widodo sudah membangun Kalimantan sebagai pengganti ibu kota Jakarta, ternyata di tahun 1916 pemerintah Hindia Belanda juga pernah berencana memindahkan Batavia, ibu kota Hindia Belanda ketika itu, dan katanya untuk mengamankan wilayah Hindia Belanda, akhirnya diputuskan untuk memindahkan Batavia ke pedalaman. Dipilih kota Bandung sebagai pengganti Batavia. Tapi yang sekarang sudah beralih fungsi menjadi Museum Pos dan Biro dan di kantor pos. Taman Laja ini juga taman yang dibangun di masa Hindia Belanda, kecuali si Tirek ya. Tirek ini walaupun makhluk purba, tapi dia belum lama nongkrong di situ tuh, jaga taman di sudut sana. Kata teman-teman ya, boleh percaya boleh enggak, Tirek itu karena selama ini dikurung di museum, dia blok kabur ya maksudnya. Meninggalkan kawannya fosil Tirek yang ada di museum geologi. Nah, itu dia Tirek ya. Nah, museum geologi juga bermain. Ini kalau tidak hari libur antara Senin sampai hari Jumat, ini yang depan kita parkir lebih dari 10 bis rombongan untuk masuk ke museum geologi. Jadi kalau kumpul, nah bus yang masuk sedikit, itu tidak murni. Kalau yang masuk, mau masuk dari ke dalam. Wah, juga agak terlalu basah. Biasanya itu dari sana udah 10 bis saja kan. Nah, bukanya jam 11 pagi, jadi kalau dikit ya, biasa segini biasanya sampai ujung sana dia. Ini wilayah
negara Latin ini memang Belanda membangunnya sebagai pusat pemerintahan sipil Hindia Belanda atau Kolonial Belanda dan rumah tinggal untuk staf dan karyawannya. Rumah kebanyakan stafnya ke Bandung. Kenapa? Karena ketika itu terjadi wabah penyakit yang pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk fokus pada kesehatan. Jadi kas Hindia Belanda cukup banyak terkuras untuk penelitian terhadap penyakit. Tapi ketika